Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Suwanto di channel Suwanto Al-Jafi. Masih membahas putaran dengan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, saya akan menjelaskan ya yang kemarin sempat tidak selesai videonya ya, tentang cara berpikir ya, mengubah cara berpikir kita ya. Hanya mengubah satu cara berpikir kita itu insya Allah itu akan membantu menyembuhkan dari anxiety-nya ya. Tentunya ketika kita mengalami gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis, tidak cukup hanya mengatasi anxiety-nya saja ya, juga tetap juga ya perlu yang namanya mengatasi lambungnya. Karena kalau lambungnya ini belum beres juga, itu nanti juga kita susah ya untuk mengontrol pikiran kita. Itu pengalaman saya. Nah, sebelum saya melanjutkan, tolong simak video ini baik-baik ya, supaya teman-teman itu paham ya. Kenapa saya selalu sampaikan seperti ini? Karena banyak sekali ya teman-teman itu yang tidak sabaran, yang bilangnya kepanjangan, yang bilangnya kelamaan ya. Mereka itu saya tidak tahu ya berpikirnya bagaimana ya, sehingga susah ini untuk menjelaskannya ya, bahwa yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu tidak kemudian seperti sakit-sakit yang lainnya. Sakit yang lainnya itu mudah ya, kita sakit gigi lah, gigi dicabut selesai ya. Kita sakit pusing, minum obat pusingnya sembuh. Kita sakit mencret ya, minum obat anti mencret, mencretnya sembuh. Tapi untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini ya, kita betul-betul ya dituntut untuk berjuang ya, dituntut untuk bersabar, dituntut untuk memahami diri kita, memahami penyakit kita, memahami cara mengatasinya ya. Jadi ya teman-teman itu ya mau tidak mau ya harus memahami ya, harus mengerti ya, bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini tidak bisa disembuhkan ya hanya melalui obat, melalui herbal sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu sembuh, tidak ya, tetapi melalui proses yang panjang. Itu pengalaman saya ya, karena jujur ya, saya sudah pernah menjalani ya pengobatan medis, pengobatan spiritual ya, pengobatan terapi, dan pengobatan-pengobatan lainnya ya, yang semuanya itu jujur ya hampir tidak ada artinya. Karena apa? Mungkin sehari 2 hari itu agak membaik, bukan sembuh, agak membaik. Kemudian ketika obat habis, ketika herbal habis, sensasi muncul lagi. Nah, inilah yang menjadikan orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu susah sembuh ya. Karena apa? Dia berpikirnya adalah obat apa, herbal apa, itulah yang menjadikan kekeliruan ya, kesalahan dalam upaya atau ikhtiar untuk menyembuhkan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, maka simaklah video ini baik-baik teman-teman ya. Jika teman-teman benar-benar pingin sembuh, simak video ini baik-baik ya. Kalau nggak mau menyimak ya, nggak sabaran ya, gimana lagi ya. Mungkin teman-teman memang tidak serius untuk pingin sembuhannya. Nah, dan juga saya minta tolong ya kepada teman-teman semuanya untuk dukungannya ya, dengan cara subscribe ya. Yang belum subscribe ya, yang sudah subscribe ya nggak perlu diklik lagi ya. Nah, kemudian yang belum sembuh ya, mudah-mudahan segera diberi kepahaman ya untuk mengatasi gangguan asam lambung ini, sehingga nanti bisa konsisten untuk menjaga metodenya. Apa itu metodenya? Adalah menjaga pola makan, menjaga pola pikir, menjaga pola hidup. 3 hal ini harus berjalan bersama-sama. Kalau teman-teman tidak menjalankan ketiga-tiganya secara bersama-sama, sepengalaman saya ini ya, ini untuk proses penyembuhannya ya hampir tidak ada. Nah, dulu saya juga pernah ya, saya dulu menjaga pola makan sama pola pikir ya, sudah selesailah pola pikir sama pola makan, tetapi saya tidak pernah olahraga, tetapi saya tidak pernah berjemur. Yang terjadi apa? Ya sensasi itu memang hilang, tetapi ketika buat beraktivitas itu langsung ngos-ngosan, langsung dada berdetak kencang. Itu pengalaman saya. Karena apa? Karena jujur, otot-otot tubuh saya, jantung saya, paru-paru saya itu semuanya itu tidak terlatih, semuanya sering berdiam saja, sehingga di situ tidak ada pelatihan. Maka
penting sekali teman-teman yang namanya olahraga, terutama jalan kaki minimal 2 kilo ya, minimal 2 kilo, pelan saja, santai saja, nggak usah cepat-cepat, menyesuaikan dengan kondisi fisik teman-teman. Tetapi kalau nanti fisiknya sudah membaik, silahkan, kalau sambil lari silahkan ya, tapi yang penting jangan memaksakan ya. Misalkan lari pun lari ketika terasa lelah langsung berjalan lagi. Kemudian kalau sudah tidak lelah, lari lagi, kalau lelah jalan lagi. Pokoknya jangan sampai memaksakan betul-betul kita kelelahan, jangan ya, tidak boleh. Harus olahraganya olahraga yang santai, olahraga yang rileks, tetapi tetap olahraga. Itu sepengalaman saya. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan terkait dengan mengubah cara berpikir kita ya, yakni adalah jangan memikirkan sesuatu yang tidak nampak ya. Ya, kemarin saya belum sempat menjelaskan semua dari yang tidak nampak itu apa saja. Nah, yang tidak nampak itu tidak hanya soal yang ada di badan kita, yang ada di luar kita. Pokoknya semua yang ada ini yang tidak nampak di mata kita itu jangan Anda pikirkan, termasuk masa depan anak. Nah, ini anak saya ini ya, anak saya. Ini kebetulan saya bersama anak, istri ya, sama ponakan ini. Nah, karena pingin ikut jalan-jalan katanya. Ya, jauh ya dari rumah sampai sini, mungkin sekitar 1 kilo mungkin lebih ya, 1 kilo lebih. Nah, itu apa namanya, biar mereka juga punya aktivitas untuk bergerak ya, karena anak-anak itu kalau tidak diajak seperti ini, biasanya dia nonton HP ya. Itu anak saya. Kalau anak teman-teman mungkin beda ya, tapi kalau saya itu kalau di rumah itu nonton HP. Makanya saya ajak jalan-jalan saja sekalian juga untuk melatih fisik mereka. Nanti supaya besarnya juga ikhtiarnya ya, supaya besarnya fisiknya lebih sehat ya. Karena dulu jujur ya, saya itu termasuk orang yang malas berolahraga ya, sehingga saya tidak ingin hal semacam ini terjadi kepada anak-anak saya. Nah, mohon maaf ini iklan sebentar. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi ya, yang tidak nampak itu banyak hal ya, termasuk ya makhluk gaib ya. Jadi orang yang takut dengan makhluk gaib biasanya ya, itu kalau sendirian dia takut. Orang yang terkena anxiety kemudian dia takut makhluk gaib, itu dia biasanya takut sendirian ya. Beda kalau orang yang kena anxiety tapi dia tidak takut dengan makhluk gaib, itu dia sendirinya biasanya lebih enjoy. Jadi orang yang terkena anxiety psikosomatis ini, ketika apa namanya, ketakutannya itu berbeda-beda ya. Ada yang takut sendirian, ada yang takut keramaian, ada yang takut apa namanya, suara-suara keras, ada yang takut lihat ketinggian. Pokoknya banyak sekali yang dan itu berbeda-beda ya. Jadi nanti jangan teman-teman itu menyamakan ya. Misalkan apa namanya, saya itu tahu ini ya, ini disamakan. Saya tidak mandi selama seminggu, nanti disamakan ya. Itu nanti berbeda-beda ya. Ada orang yang terkena anxiety psikosomatis, ketika dia mandinya ya tiap hari ada. Kalau saya dulu jujur ya, saya dulu pernah tidak mandi selama hampir 2 minggu ya teman-teman, 2 minggu tidak mandi. Karena apa? Takut sama air. Karena apa? Takut. Dulu saya ketika mandi ya, mandi itu apa namanya, setelah mandi itu saya sensasinya muncul ya teman-teman ya. Anehnya saya itu gitu. Pokoknya setelah mandi walaupun pakai air hangat itu sensasinya muncul, sehingga saya itu malas untuk mandi. Nah, yang menyebabkan semacam itu ya, itu jujur saya itu dulu waktu itu hanya menjaga pola pikir dan pola makan saja, tapi tidak pernah olahraga lah. Ini penyebab kenapa ketika mandi kemudian setelah mandi itu sensasi muncul, itu karena kita belum pernah olahraga. Itu sepengalaman saya ya. Nah, mohon maaf ini agak apa ya, keluar. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi yang tidak terlihat lagi. Apa yang tidak terlihat lagi itu adalah kayak apa namanya, masa depan anak tadi ya, kemudian masa depan diri kita, kemudian soal apa namanya, hal-hal yang belum terjadi ya, kemudian masa lalu ya, dosa-dosa dulu, dosa-dosa kita yang dulu yang pernah kita lakukan waktu nakal mungkin ya. Kemudian apa namanya, anggapan orang lain kan tidak nampak juga ya.
anggapan orang lain beranggapan tentang kita itu kan juga tidak nampak, dan itu tidak perlu kita pikirkan. Nah, sayangnya orang yang terkena anxiety ini biasanya itu selalu melakukan aktivitas mempertimbangkan pandangan orang. Ya, ini kekeliruan teman-teman semuanya. Jadi mau jalan nanti kalau dilihat orang bagaimana. Nah, saya juga punya pengalaman ini ya, ada yang curhat dengan saya terkait dengan tetangganya yang katanya toksik ya, katanya toksik, apa toksik istilahnya apa itu, jahil atau apa itu ya, atau semacamnya. Sebenarnya itu yang toksik itu bukan tetangganya, tapi diri kita ya, diri kita yang berpikir negatif terhadap tetangga kita ya. Asumsi kita menganggap bahwa orang itu ketika memandang kita dengan pikiran negatif ya, ketika dia berbuat dengan negatif, itu sebenarnya problemnya itu adalah di pikiran kita ya. Sekalipun kok dia itu betul-betul itu tidak baik misalkan ya, atau berprasangka buruk terhadap kita ya, itu kalau kita tidak menganggap ada ya tidak menjadi problem, tidak menjadi gangguan pikiran. Nah, permasalahannya kita selalu menangkap atau merespon ya, dipikir. Nah, ini kekeliruan kita yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikomatis. Sehingga teman-teman yang mengalami gangguan GERD, anxiety, psikosomatis, stop untuk berpikir yang tidak terlihat ya. Tetangga kita, anggapan tetangga kita tidak terlihat, pikiran orang lain tidak terlihat, perasaan orang lain tidak terlihat ya, masa depan tidak terlihat, masa lalu tidak terlihat, nanti tidak terlihat, tadi tidak terlihat ya, besok tidak terlihat, masa depan tidak terlihat ya, termasuk akhirat juga tidak terlihat ya. Pokoknya seluruh yang tidak terlihat ya, apapun itu ya, jangan teman-teman pikirkan. Teman-teman hanya memikirkan apa yang saat ini teman-teman lihat. Contoh saya lihat ya, di belakang saya ya, ini ya, di belakang saya ya, ini saya melihat ada anak saya 3, ponakan saya 1 sama istri saya ya, sedang bersepeda ya. Ini yang saya lihat. Nah, ini yang perlu dipikirkan saja ya. Padahal di rumah ya, di rumah itu masih ada pekerjaan misalnya ya. Nah, dan itu tidak perlu teman-teman pikirkan ya, cukup mikirkan yang ada di sekeliling kita saja. Walaupun di rumah banyak sekali PR misalkan ya, walaupun di rumah banyak sekali tugas-tugas, itu tidak perlu teman-teman pikirkan. Misal ya, teman-teman saat ini sedang di rumah ya, padahal teman-teman punya tuntutan pekerjaan ya, di kantor lah atau di tempat kerjanya atau di mana ya, itu tidak perlu teman-teman pikirkan, cukup berpikir apa yang ada di sekitar kita saat ini ya. Saat ini, tidak nanti, tidak kemarin, tidak usah, dan tidak semuanya. Pokoknya saat ini saya sedang bikin video, maka saya hanya memperhatikan kamera atau HP saja. Saat ini di depan saya ada pohon jagung ya, di sana ya, pohon jagung gitu. Nah, udah dilihat aja pohon jagung bagus ya, hijau ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Pokoknya prinsipnya jangan berpikir apapun yang tidak terlihat. Dan ya penting juga teman-teman berpikir masa bodoh terhadap sensasi ya, karena sensasi juga tidak terlihat ya. Sakit di dada ini kan nggak terlihat, ngapain dipikir ya. Sakit di sini ya, ini tidak terlihat, ngapain dipikir ya. Kemudian sakit di kepala ya, ini kepala juga tidak terlihat, ngapain dipikir. Kenapa perlu seperti itu? Kalau teman-teman pikir ya, sepengalaman saya ya, yang muncul apa? Pikiran negatif. Dulu saya berpikirnya yang sakit di sini ini ya, sampai punggung, ini saya berpikirnya apa? Nah, jantung koroner ya, kemudian jantung bengkak, sumbatan arteri ya. Kalau di otak berpikirnya apa? Kanker otak ya. Kalau di dada berpikirnya apa? Paru-paru ya. Kalau di usus berpikirnya apa? Ususnya bolong ya. Ini yang yang menjadikan problem dalam pikiran kita. Maka stop untuk berpikir yang tidak terlihat. Kita cukup menikmati yang kita lihat di sekeliling kita aja, di sekeliling kita aja. Di sekeliling ada burung ya, kita nikmati burung. Di sekeliling kita ada pohon-pohon, kita nikmati pohon-pohon. Di sekeliling kita ada hewan-hewan, kita nikmati hewan-hewan. Pokoknya apapun yang ada di sekeliling kita lihat, silahkan bisa dipikirkan. Kalau mau tidak memikirkan juga tidak masalah. Itu juga lebih baik karena kita dalam proses
penyembuhan ya, bukan orang yang sedang, orang yang normal, bukan ya. Kalau orang yang normal bebas ya, silakan mau memikirkan apapun silakan. Tapi kita belum normal ya, teman-teman belum normal, maka berpikirlah yang di sekeliling kita aja, yang kita lihat aja. Itu ya teman-teman semuanya ya. Ketika belum paham silakan ditulis di kolom komentar. Itu saja video pada kesempatan kali ini ya. Saya doakan kepada teman-teman semuanya yang belum sembuh, mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya ya, diangkat sensasinya ya, diberi kepahaman untuk mengatasi gangguan asam lambung, ketan anxiety, psikosomatis. Nah, saya juga minta doanya teman-teman ya, supaya saya dan keluarga saya selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan ya, agar saya bisa selalu menemani teman-teman semuanya ya, berbagi informasi, berbagi pengalaman dalam penanganan gangguan asam lambung, ketan anxiety, psikosomatis ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.